Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Masyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bittaqallah wa ta'atihi faqad faza muttaqun. Yaqulu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk kita buktikan bagaimana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mendekatkan diri kepada-Nya dengan tetap beribadah, sholat dan amal-amal soleh yang lain. Kita berharap bentuk syukur kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam senantiasa tercurah buat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, kemudian para tabi'in dan siapa saja yang terus tegak melaksanakan Islam hingga hari kiamat. Teman yang berbahagia, sebelumnya minta maaf karena suara ini serak, hampir hilang. Kita lanjutkan membacakan bab sholat berjamaah dari kitab Fiqih Muyassar. Kita sampai pada bab ke-8, yaitu hukum imamah, menjadi imam dalam sholat. Hukum imamah, jadi imam dalam satu sholat berjamaah. Ini merupakan sebuah kedudukan yang mulia, karena seorang imam itu mewakili sekian banyak orang untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW membuat kriteria yang tidak sembarang orang boleh menduduki imamah kecuali dengan kriteria-kriteria itu. Jadi sebuah keistimewaan. Keistimewaan ini didapat bukan karena kuatnya fisik. Yang kuat fisik bisa datang lebih dulu ke masjid, atau yang punya kendaraan, atau yang lain. Tetapi didapat karena ilmu. Ilmu didapatkan dia lewat belajar
mencapai derajat tertentu. Nah, Allah mengistimewakan orang-orang berdasarkan ilmu. Walikullin darajatim mimma amilu. Setiap orang mendapatkan kedudukan berdasarkan amal-amal dia. Jadi keistimewaan ini bisa didapat oleh semua orang apabila kriterianya terpenuhi. Memang di dalam sholat itu ada keistimewaan. Seperti misalnya orang yang duduk di shop pertama itu lebih baik daripada yang orang di shop kedua. Yang kedua lebih baik daripada duduk di shop ketiga, dan seterusnya. Tetapi kedudukan itu bisa diraih siapa saja. Yang penting bercepat-cepat, bergegas, bersegera, maka dapat kedudukan itu. Barang siapa melazimi lebih dahulu, maka kalau rutin orang itu istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Banyak hadis-hadis menerangkan keistimewaan orang yang sholat di shaf awal. Tetapi untuk imam, sekalipun dia datang terlambat, tetap kedudukannya di depan. Apalagi imam yang sudah ditunjuk oleh masjid, oleh sebuah komunitas jamaah dalam satu masjid misalnya. Tidak ada yang menggantikan ketika dia udah ada, kecuali kalau dia terlambat. Kalau tidak ada, qomat sudah dikumandangkan. Kalau Nabi nggak ada yang berani qomat kalau Nabi belum kelihatan. Pernah waktu sholat isya, Nabi nggak keluar, dia jangan nunggu saja, nunggu terus dipanggil orang menengok Nabi sampai malam, larut malam, tetap aja nunggu. Tidak ada yang berani. Nah, begitu seharusnya penerapan fikih dalam imamah. Nah, tapi kita ada batas waktunya. Mau nunggu sampai jam 10 malam. Di sini misalnya imamnya belum hadir, tunggu terus jamaah. Enggak. Kita dibuat ketentuan, ada waktunya. 10 menit imam ditunggu dari waktu adzan untuk iqamat 10 menit. Yang subuh agak istimewa, agak lama, 20 menit. Seandainya 20 menit atau 10 menit imamnya nggak datang, pasti udah diizinkan mengganti dia. Nah, itu betapa kedudukan imam istimewa, tidak tergantikan. Nah, masalah menggantikan ini gimana? Bolehkah sembarang orang? Enggak boleh. Maka masjid membuat ketentuan, kalau imam pertama enggak datang, imam kedua mestinya. Imam ke-1, kedua enggak ada, imam ketiga mestinya. Kita kan masjid yang udah berdiri lama, jamaahnya patuh-patuh. Masa untuk urusan imam dorong-dorongan seperti jamaah masjid yang lain, seperti masjid kantor, seperti masjid di pasar yang nggak jelas imamnya. Ya udah qomat, nggak jelas siapa nih imamnya, ya didorong aja. Ketika didorong ternyata bacaannya nggak fasih. Nah, itu bermasalah itu nanti dari fikih. Kalau ada yang lebih fasih,
imamnya ternyata enggak fasih, yang fasih tadi bermasalah imamnya. Bahkan ada yang mengatakan sholatnya tidak sah, sholat berjamaahnya. Orang yang fasih bermakmum kepada yang tidak fasih, sholat jamaahnya tidak sah. Sholatnya sendiri sah, tapi sholat berjamaah tidak sah. Nah, betapa kedudukan imam ini penting. Makanya aturan Nabi dibuat supaya kita juga membuatnya. Ya, bab imamah ini yang dimaksud adalah keterkaitan sholatnya makmum dengan imamnya. Nah, lebih istimewa lagi, apalagi imam dalam perkara-perkara tertentu mewakili bacaan makmum. Makmumnya ada yang tidak hafal, imamlah mengcovernya. Ada yang kurang khusyuk, ada yang kurang rapi, imam mewakili menghadap Allah, berdoa, kami ya Allah, didengar imam. Begitu istimewa. Jadi bab imamah ini keterkaitannya sholatnya makmum dengan imamnya. Nah, disebutkan siapa yang paling berhak menjadi imam dalam satu komunitas, ya. Dalam satu komunitas, ya, di dalam imam itu satu komunitas, misalnya Nabi menyebutkan yang paling berhak menjadi imam adalah ya umul qaum aqra'uhum li kitabillah fa in kanu fil qira'ati sawa fa'lamuhum bis sunnah fa in kanu fis sunnah sawa faqadamul hijrah fa in kana fil hijrati sawa faqadamuhum silman. Dalam riwayat lain fa'akbaruhum sinnan. Hendaklah yang mengimami suatu kaum adalah yang paling bagus bacaannya terhadap kitab Allah, yang paling bagus di antara jamaah di situ. Kalau jamaahnya fasih semuanya, hafiz semuanya, ya dipilih yang paling fasih. Kalau semuanya enggak fasih di jamaah tertentu, ya dipilih yang paling sedikit tidak fasihnya. Begitu seterusnya. Nah, kalau jamaah tertentu orangnya semua tidak fasih, jadi imam yang paling sedikit ketidakfasihannya, terus ada kita sholat misalnya, orang sholat mampir, dia lebih fasih, ya nggak apa-apa, orang dia bukan penduduk situ. Dia bukan penduduk situ. Saya katakan misalnya Masjid Istiqomah nih, imamnya sudah pasti, sudah tepat. Kalau seandainya ada yang datang Syekh Sudes, mesti nggak jadi imam, kecuali diizinkan oleh Abdul Aziz, Ustadz Abdul Aziz, silakan saya jadi imam, itu baru. Ketentuannya begitu, jangan mentang-mentang syekh dia layak jadi imam, enggak. Ya.
Sebagaimana hadis umum Rasulullah, ahlul bait lebih berhak jadi imam daripada tamunya. Misalnya antum di rumah, sholat di rumah, kebetulan sholatnya di rumah, nggak di masjid. Kita sholatnya, antum berhak jadi imam, sekalipun Ustadz Abdul Aziz ada di situ. Bahkan sesudah sekali. Begitu ketentuannya. Tetapi kalau yang tuan rumah mengizinkan ya baru. Jangan mentang-mentang saya fase, saya berhak jadi imam di rumah kamu sekalipun, nah, nggak boleh. Rasulullah mengatakan yang jadi imam adalah aqra'uhum li kitabillah. Kalau mereka sama di dalam bacaannya, fasihnya, yang paling mengetahui sunnah, fa'alamuhum bis sunnah. Lalu bila dalam pengetahuan sunnah sama, maka yang paling dulu hijrahnya, faqadamuhul hijrah. Nah nanti ini dalam Islam, dalam ketentuan sejarah, bagaimanapun muhajirin lebih afdol daripada ansor. Kalau ada dua orang sama-sama fase, sama-sama mengetahui sunnah antara muhajirin dan ansor, maka yang diduluin muhajirin. Tapi kalau muhajirinnya enggak fase, enggak banyak bacaannya, ya ansor didahulukan. Kriterianya berdasarkan pengetahuan ilmiah. Aqra'uhum li kitabillah wa alamu bis sunnah wa qadamul hijrah. Nah, kalau dalam hijrah yang sama, misalnya muhajirin memuhajirin, sama-sama muhajirin, atau ansor sama ansor, kebetulan maka yang keempat adalah yang paling dulu masuk Islam. Dalam hadis lain, fa'akbaruhum sinnan, yang paling tua. Nah, di kita ini ada kekeliruan memahami hadis. Musola di kampung-kampung itu kebanyakan tua aja. Udah bacaannya pelok, udah bacaannya nggak pasti, tetap aja di imam loh. Nah ini karena mengamalkan hadis ini barangkali, fa'akbaruhum sinnan, yang paling tua umurnya. Nah fa'akbaruhum sinnan, ada riwayat yang mengatakan, kenapa Nabi mengatakan paling tua? Karena ada sekelompok orang yang baru masuk Islam. Dia datang kepada Rasulullah SAW mengajukan, ya Rasulullah, kalau kami harus sholat ke Madinah ini jauh, kampung kami jauh, coba perintahkan kepada kami siapa yang harus menjadi imam kalau kami tidak sholat bersama Tuhan di Madinah. Nah, Nabi memerintahkan fa'akbaruhum sinnan, karena semuanya orang sama, baru masuk Islam, satu kampung. Siapa yang dipilih? Dipilih berdasarkan aqra'uhum li kitabillah, sama-sama. Dipilih pa'alamu sudah, sama pengetahuannya, maka yang paling tua dipilih. Nah, imam yang ada karena tidak memilih berdasarkan
kriteria ini. Yang paling bagus bacanya itu apa? Nah, dirinci lagi oleh para imam. Ada keterangan begini. Bagaimana kalau anak yang banyak bacaannya ternyata umurnya masih muda? Kalau menurut Imam Abu Hanifah, sekalipun muda, kalau dia lebih baik, lebih banyak bacaannya, dia jadi imam. Syaratnya sudah balik. Tapi kalau Imam Syafi'i beda. Yang ngerti fikih sholat. Sekarang banyak orang-orang pada hafal Quran, bagus-bagus bacaannya, ngerti nggak fikih sholat? Jadi masalah tuh. Ketika dia nggak ngerti fikih sholat, misalnya sudah salam misalnya, jumlah rakaatnya, dia harus ngapain? Dia nggak tahu. Maka pengertian ya di sini dikatakan yang paling bagus bacanya itu orang yang menguasai bacaan Quran dengan baik dan dapat membawakannya secara sempurna, yang mengetahui fikih sholat. Maka bila ada dua orang, yang pertama lebih bagus bacaannya, dia yang kedua kurang bagus bacaannya, namun lebih paham fikih sholat daripada yang pertama, maka orang yang bacaannya biasa umum lebih paham fikih sholat didahulukan. Ya. Karena begini, kira-kira Nabi Muhammad SAW mengatakan ini ke depan para sahabat. Sahabat tentunya lebih tahu fikihnya, lebih paham fikihnya. Ketika disebutkan bacaannya sholat bagus, otomatis bacaan sholat bagus, fikihnya juga bagus. Tapi kalau sekarang banyak orang yang hafal Quran belum tentu paham fikih sholat. Seperti kasus yang kita katakan tadi, banyak orang-orang yang hafal Quran umurnya masih muda-muda, belum tentu hafal fikih sholat. Tapi kalau dia paham fikih sholat, ya nggak apa-apa. Teman paham orang bacaan-bacaannya bagus juga. Tapi yang kedua itu lebih paham fikih sholat. Yang pertama dikalahkan oleh yang bacaannya biasa-biasa saja, tapi pemahaman fikih sholatnya lebih paham. Karena apa? Karena kebutuhan pada pemahaman fikih sholat dan hukum-hukumnya lebih dibutuhkan daripada kebutuhan bagusnya bacaan. Paham fikih sholat lebih diutamakan daripada bagusnya bacaan. Jadi berdasarkan itu. Yang kedua, kemudian orang yang lebih faqih dan lebih mengerti sunnah. Bila ada dua imam yang sama dalam hal bacaan, namun salah satu dari keduanya lebih faqih dan lebih mengetahui sunnah, maka yang lebih faqih didahulukan berdasarkan sabda Nabi. Fa in kanu fi qiraati sawa fa'lamuhum bis sunnah. Lalu bila mereka sama dalam hal bacaan,
maka yang paling mengetahui sunnah di antara mereka. Mengetahui sunnah-sunnah qaimah, terutama dalam masalah sholat, dalam fikih-fikih sholat. Keistimewaan yang diberikan oleh Allah karena ilmunya seseorang. Ketiga, dan orang yang paling dulu hijrahnya dari negeri kekafiran ke negeri Islam, bila mereka sama dalam hal bacaan dan ilmu tentang sunnah. Yang lebih dulu hijrah. Nah, untuk masa sekarang kita mengukurnya gimana? Kita mengukurnya gimana tuh? Ya, tidak sampai ke yang ketiga ini, kita sudah menemukan dari kriteria 1 dan 2 saja sudah ketemu. Seandainya ke 1 dan kedua orang sama, baru diusut siapa lebih dulu, siapa yang lebih dahulu keberpihakan kepada Islamnya, siapa yang lebih dahulu masuk Islamnya. Kalau sama, siapa yang keempat, siapa yang lebih tua. Sebelumnya, siapa yang lebih dulu masuk Islam? Kalau sebelumnya sama-sama bukan Islam. Karena berdasarkan ketentuan ini, orang yang masuk Islam lebih dahulu lebih banyak tahu daripada yang belakangan masuk Islamnya. Itu kalau masuk Islam diikuti dengan belajar. Dan yang paling gampang adalah siapa yang paling tua di antara mereka. Nah, bila kesemuanya sama, qiraahnya sama, pengetahuan sunnahnya sama, masuk hijrahnya lebih sama, terus lebih dulunya hijrah sama, lebih dulunya masuk Islam sama, tuanya sama, sampai diundi siapa yang menjadi imam ke-1 dan kedua. Diundi. Ternyata undian itu boleh. Diundinya sekali aja kalau dua-duanya itu masuk ke dalam jamaah. Diundi. Nah, kenapa begitu? Kan kita diajarkan bagaimana seseorang tawadhu. Ya udahlah, dia aja. Saya sih ngalah aja. Kan begitu ya. Kan berat tanggung jawabnya jadi imam. Biar teman saya aja maju. Padahal semuanya kriterianya sama. Dia nggak mau diundi. Jawabannya tidak boleh begitu dalam penerapan syariat. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, tidak boleh orang memasang ngalah di dalam
penerapan syariat. Karena ini urusan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orangnya mau mengambil tawadu, ya kita sholat jamaah masing-masing, ya orang yang tawadu mau duduk di belakang saja, duduk di belakang. Dia nggak mau dilihat amalnya sama orang lain, tawadu. Padahal dia hafiz, lebih mengetahui sunnah, lebih menguasai fikih. Dia nggak serakannya yang lain, nggak boleh begitu. Dia mau tidak mau harus maju ke depan. Kebetulan harus diundi. Dalam kedudukannya sama di mata Allah. Gak boleh menyerahkan, tawadu di belakang, gak boleh. Kalau milih tawadu dibolehkan, para sahabat banyak kan gak ada mau. Tawadu kok, pada gak mau orang. Banyak kan gak mau. Karena tidak boleh membawa-bawa tawadu dalam urusan menepati syariat, makanya sahabat tetap aja di Rasulullah di depan. Yang di belakang persis Rasulullah siapa? Itu untuk menggantikan kedudukan Rasulullah. Kalau memilih orang nggak boleh terkenal, ada hadis Rasulullah, jangan kita sengaja untuk menjadi terkenal, diamalkan oleh kita, maka orang-orang tidak ada yang menjadi pemimpin, ya. Nah, ini semacam miniatur untuk memilih kepemimpinan dalam masyarakat. Di zaman dulu itu, pemimpin adalah pemimpin yang sholat. Masih berlaku kepada kita. Misalnya gini, presiden itu adalah imam untuk kawasan yang dikuasai. Misalnya masjid kita misalnya Istiqlal, yang imamnya mesti Jokowi. Ini kalau pakai aturan Islam. Nanti gubernurnya, masjid-masjid yang di gubernur Jawa Barat siapa, imamnya siapa, begitu seterusnya sampai zaman khilafah yang 4 itu. Tapi sudah bergeser hukumnya, ada ulama, ada umaro, ya terpisah sudah. Ulamanya tidak jadi umaro dan umaronya bukan ulama. Jadi imam masjid terpisah. Seharusnya sebagai cerminan, pemimpin itu adalah pemimpin masyarakat di sholatnya. Banyak hadis-hadis Nabi yang menyinggung masalah itu. Bagaimana kalau imam sultan itu mengakhirkan sholat? Tetap ikut jamaahnya selama dia menegakkan sholat. Ya, jadi diundi dan yang menang adalah yang berhak didahulukan di dalam menjadi imam. Terus kedua,
tuan rumah lebih berhak jadi imam daripada tamunya. La ya ummanna rajulu ar-rajula fi ahlihi wala fi sultani. Janganlah seorang laki-laki mengimami seorang laki-laki lain pada keluarganya dan pada daerah kekuasaannya. Ya, kita lanjutkan sedikit. Jadi tuan rumah lebih berhak menjadi imam daripada tamunya, dengan dalil hadis secara umum, la ya ummanna rajulu rajula fi ahlihi wala fi sultani. Janganlah seorang laki-laki mengimami laki-laki lain pada rumahnya atau keluarganya dan pada daerah kekuasaannya. Jadi penguasa lebih berhak menjadi imam daripada selainnya. Penguasa itu pemimpin besar. Jadi lebih berhak menjadi imam daripada selainnya. Nah, kalau penguasa itu sudah masyhur, sudah dikenal oleh kita, ketika datang ke masjid misalnya masjid ini, ya dia berhak jadi imamnya, sekalipun bukan yang ditunjuk, karena dia menguasai masjid-masjid semuanya di wilayahnya dia. Misalnya Indonesia ini, dia datang kemana saja dia jadi imamnya. Kalau penguasa, kalau gubernur DKI datang kemana selama di DKI jadi penguasanya dia. Bisa menggeser kedudukan imam rawatib yang sudah ditetapkan di masjid itu, karena dia penguasa. Dapat jaminan dari hadis Nabi. Demikian juga imam masjid rawatib, imam tetap, ya, dia lebih berhak menjadi imam daripada selainnya, kecuali dari pemimpin. Nah itu dia. Jadi pemimpin kalau datang ke masjid ini, sekalipun dia bukan imam rawatib, lebih berhak daripada imam rawatib, karena dia menguasai masjid ini seluruhnya, di bawah kekuasaannya. Sekalipun bacaan yang selain pemimpin lebih bagus, ya, bacaannya mungkin ya biasa-biasa saja, ya, bacaannya biasa, pengetahuan fikihnya biasa, lebih bagus imam rawatib. Tapi kalau datang ke masjid, dia berhak menjadi imam berdasarkan keumuman hadis, la ya ummanna rajulu rajula fi ahlihi wala fi sultani. Janganlah seorang laki-laki mengimani laki-laki di rumahnya atau di daerah kekuasaannya. Nah, sekarang yang haram menjadi imam, yang haram menjadi imam. Pertama adalah wanita mengimami laki-laki berdasarkan sebuah hadis, la yuflihu qaumun walau amrahum imra'atan. Hadis umum, tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada para wanita, kepada wanita.
kecuali orang-orang yang nyeleneh menantang Islam. Di dunia ini sudah ada, dipelopori oleh seorang wanita Amerika namanya Aminah Wadud. Dia jadi khotib, jadi imam, jamaahnya ada laki-laki. Kalau wanita sama wanita boleh jadi imam, kedudukannya sama sejajar makmum dengan imam. Tetapi Aminah Wadud membolak-balikan syariah karena liberal. Apa bedanya saya dengan laki-laki? Bedanya kamu wanita. Masa nggak tahu bedanya? Jadi wanita mengimani laki-laki itu haram. Karena pada hukum asalnya wanita ini dimundurkan di belakang shop untuk menjaga dan menutupi auratnya. Seandainya wanita dimajukan ke depan menjadi imam, maka ini bertentangan dengan syariat. Bahkan dalam shop bersama laki-laki, dalam sholat bersama laki, wanita ada di belakang, ditutupi tabir tuh. Yang kedua yang haram menjadi imam yaitu keimaman orang yang berhadas dan orang yang terkena najis sementara dia mengetahuinya. Berhadas misalnya, ya mohon maaf kentut misalnya. Kentut dia sadar tapi tetap maju, itu haram. Mamunya sah sholatnya seandainya tidak tahu sampai selesai. Mamunya tetap sholatnya sah. Imamnya yang tahu bahwa berhadas itu haram buat dia. Yang ketiga, keimaman orang yang ummi. Yang ummi itu yang gimana? Yang tidak bisa membaca secara fasih Al-Fatihah. Membaca secara benar dengan Al-Fatihahnya, sehingga tidak bisa membaca dengan hafal yang tidak pula dengan baca langsung, atau tidak mengidghamkan huruf yang seharusnya idgham, atau mengganti huruf dengan huruf lainnya. Fa jadi pa, ain jadi ngain. Itu orang yang secara umum dikatakan ummi. Nah, bagaimana masyarakat kita pada daerah-daerah tertentu tidak bisa mengucap ain? Alhamdulillahirabbil alamin. Wah, itu gimana tuh? Atau salah dan bisa mengubah makna. Orang yang seperti ini tidak sah menjadi imam kecuali bila mengimami orang yang sama dengannya. Semuanya nggak fase, dia nggak fase sendiri. Wajar. Orang-orang yang nggak fase jadi umi diimami sama orang yang sama sama dia. Tapi kalau ada orang yang lebih fase, nah jadi tidak sah. Karena orang yang fase ketika sholat dan sholat di situ adalah masjid dia, diimami sama orang yang tidak fase,
maka sholat orang yang fasik tidak sah. Yang keempat, keimaman seorang yang fasik ahli bid'ah. Bila kefasikannya jelas dan mengajak kepada bid'ah, bid'ah yang mengkafirkan, bid'ah yang mengkafirkan misalnya apa? Fahamnya Khawarij, fahamnya Mu'tazilah, yang 66 itu, Khawarij, Mu'tazilah, Murji'ah, maka tidak sah sholatnya di belakang, tidak sholat di belakang dia. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun. Apakah sama orang yang beriman dengan orang yang fasik? Nah, tetapi kita kalau datang ke suatu masjid, tanya dulu, imamnya Murji'ah bukan nih? Itu justru ahlu bidah itu yang begitu. Karena nggak ada ajarannya menanya imamnya ahlu sunnah bukan nih, ngajinya sunnah bukan, apa jangan-jangan Khawarij? Ditanya dulu. Itu tidak ada ajarannya. Oh, cepet banget sih ente. Ya, waktunya sudah habis, kita sudahi dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang sedikit ini, kalau benar dari Allah dan Rasulnya, kalau salah dari kekeliruan saya sendiri, kita mohon ampun. Kita akhiri, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.